Dan balik lagi ke situ, nah saya uh, keep hunting nih Kang, apa yang bisa saya lakukan dari beberapa inspirasi saya. Nah dari Korea Selatan saya pengen upgrade, saya punya link, saya dapat diterima di Wageningen University, saya Belanda, saya juga selangkah lagi diterima di Munchen, hampir jadi orang Jerman juga. Lalu kemudian saya diterima juga di Copenhagen. Email pertama dari profesor saya pertama di Copenhagen, kita rencananya tadi dilantik atau di award langsung dengan Pak SBY, tapi Pak SBY tidak bisa hadir untuk pelepasannya itu, tapi ntar akan di-arrange di acara yang lain. Nah itu saat di pengumuman tuh saya lolos tuh, saya langsung sujud syukur dari tempat tuh. Kayak karena ada teman banyak banget yang potensial, yang luar biasa, dengan story yang luar biasa juga, itu nggak lulus. Dari teman Pertamina, saya ingat, bahkan ada teman yang dari departemen orang negara, bahkan, yaitu teman dari Kementerian Luar Negeri, itu nggak lulus juga. Padahal dia sempat masternya di Melbourne University, yang kita tahu, itu top juga. Saya pikir, ya Allah, ini rezeki banget buat saya, dan saya alhamdulillah lulus gitu. Masya Allah sih, kalau saya bilang ya mungkin Allah jawab doa-doa dari banyak orang yang tahu cerita saya, dan ya ini insya Allah yang terbaik. Hebat. Nah, melanjutkan nih, sekarang udah dapat beasiswanya. Terus kenapa nggak jadi ke SNU? Nah, saya kan kemarin satu dan lain hal, ceritanya profesor yang asal nggak salah nama beliau di SNU itu namanya Profesor Koch, asal nggak salah. Beliau salah satu topnya di bidang rekayasa padi, asal nggak salah. Lalu kemudian saya berpikir bahwa saya kalau bisa lebih upgrade lagi, mengapa saya tidak lakukan gitu. Misalnya karena dulu mimpi saya kan, saya punya historical bahwa saya pengen sekolah bareng-bareng dengan istri. Lalu kemudian saya pengen terinspirasi sekarang itu, dan itu saat itu tuh juga saya lagi, karena banyak punya waktu ya Kang ya, saya terinspirasi dengan beberapa tokoh yang saya baca. Salah satu yang paling monumental banget yang mempengaruhi hidup saya dan mempengaruhi keputusan saya itu adalah, kalau ada yang tahu, di tahun 1928 itu ada yang namanya August Krogh. Dia itu penerima Nobel di bidang medicine dan fisiologi dari Denmark. Nah, beliau ini tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah pendiri salah satu perusahaan farmasi terbesar di dunia, namanya Novo Nordisk. Novo Nordisk. Nah, Novo Nordisk ini punya cerita, salah satu foundernya adalah si Krogh ini, yang mana ceritanya dia itu emosional banget, mengapa dia sangat terokupasi dengan insulin, karena istrinya kan diabetes. Yang kemudian dia harus pergi ke Amerika untuk mengambil paten izin produksi insulin dan dikembangkan di Denmark. Itu salah satunya adalah karena istrinya perlu injection yang mudah dan gampang. Padahal dulu sebelum ada inovasi ini, untuk dapat beberapa mililiternya insulin itu harus diperas atau diekstrak dari anak sapi. Nah, salah satu mimpi besar saya dulu itu saya being part of Novo Nordisk. Karena saya tahu saya harus balik, saya berharap banget setidaknya saya bisa intensif aja di Novo Nordisk. Karena pengen banget ngerasakan mimpinya Novo Nordisk. Maksudnya how they make the dream come true. Karena mimpi saya juga dulu. Saya ingat banget dulu tuh kan, saat saya diwawancara di LPDP itu, saya ingat banget, tapi saya nggak mau sebut nama orang yang menertawakan ide dan mimpi saya. Itu saya ditanya, nah kamu kan belum punya afiliasi, nanti kamu tinggi-tinggi sekolah dokter, kamu mau jadi apa? Saya mau jadi Novo Nordisk. Saya mau jadi orang yang kerja di startup, yang memulai bisnis dari ide saya sendiri, dan kemudian saya akan mengembangkan bersama dengan kolega-kolega yang punya misi yang sama, saya bilang. Lalu dia bilang, lah kalau kamu jadi startup, berarti kamu hanya untuk memperkaya diri sendiri dong, kan untuk diri kamu fokusnya startup.
Dan ternyata Allah takdirkan sekarang startup booming banget ya di Indonesia, dan ini being part of. Dan maksud saya ini kayak, oh ternyata saya juga punya ide yang saat itu melampaui waktu, Masya Allah. Dan itu Keren, ya keren, keren. kembali ke Allah lah ya. Dan balik lagi ke situ, nah saya uh, keep hunting nih Kang, apa yang bisa saya lakukan dari beberapa inspirasi saya. Nah dari Korea Selatan saya pengen upgrade, saya punya link, saya dapat diterima di Wageningen University. Saya Belanda, saya juga selangkah lagi diterima di Munchen, hampir jadi orang Jerman juga. Lalu kemudian saya diterima juga di Copenhagen. Email pertama dari profesor saya pertama di Copenhagen itu tuh mengalihkan duniaku gitu. Karena dia orang Eropa, dia membalas email saya itu dengan kata-kata yang tidak mungkin ada dari seorang profesor yang besar di Eropa. Karena dia ngomong bahwa welcome in Copenhagen. Copenhagen is not good for pursuing UPSD, but it's also good for your family. Bla 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 dan lain-lain. Dan saya ngerasa, it's kind of a hope there. Saya bilang kan semacam kayak harapan. Akhirnya kita koresponden, yang ujuk-ujuk di ujungnya pas saya sampai di sini, saya tuh limited banget referensi tren-tren nama orang ya, sehingga saya baru tahu ketika saya udah tahu nama beliau adalah Thomas George Reutz, tapi saya baru tahu ternyata saya jauh-jauh tidak ngambil Munchen, saya ujung-ujungnya saya juga dapat orang Jerman di Denmark, yang mana nanti cerita bersama beliau juga akan menjadi bagian roller coasternya hidup saya selama kuliah di Denmark. Oke, berarti seperti itu ya ceritanya sehingga mengalihkan pilihan dari SNU ke Copenhagen. Menarik sekali. Dan ternyata memang si Bang Jaya ini banyak sekali membaca selain banyak sekali aktivitas-aktivitas lainnya. Oke, tadi kita sudah mendengar ceritanya bagaimana si Bang Jaya ini akhirnya mengalihkan pilihannya ke daratan Eropa dengan intrik-intrik yang sangat menarik juga. Nah, sekarang mari kita dengarkan ceritanya bagaimana sebetulnya dia berjuang sampai dengan titik darah penghabisan untuk membereskan PhD-nya. Tapi saya yakin di balik sisi akademisnya pasti ada sisi-sisi dari kehidupan sosial dan pribadi yang mungkin bisa menjadi pengalaman untuk kita dan pelajaran untuk kita semua nih. Silakan Bung Jaya. Ya, alhamdulillah akhirnya walaupun berangkat ke Denmark juga not that easy, karena kita juga udah punya misi dan visi, we will not be separated for the second time. Kita nggak mau terpisah lagi sama istri saya. Saya dan istri tidak mau terpisah lagi, LDR-an, jauh-jauhan, itu Masya Allah, mungkin bagi teman-teman yang harus dipisahkan dengan keluarga, mungkin tentu punya alasan tersendiri dan udah banyak pertimbangan. Tetapi saya bukan orang yang anti terhadap teman-teman yang punya pilihan bahwa keluarga untuk ditinggalkan dalam rangka untuk mengejar sekolah. It's not my point. Itu bukan poin saya. Tetapi saya, dan tentu itu adalah apresiasi yang tinggi karena ternyata teman-teman juga punya cerita yang lain yang bisa dibagi untuk sebuah perjuangan. Nah, dalam konteks saya punya kepercayaan bahwa jika saya adalah keluarga, dan itu juga cerita saya bilang tadi ke Kang Boya, kalau mau cerita tentang proses pernikahan saya pun ini sangat menarik sekali dan punya cerita tersendiri, dan inilah yang kemudian mempengaruhi saya cara melihat keluarga itu seperti apa, Kang. Maka kami sepakat bahwa oke, kita akan selalu bersama. Dan naasnya ceritanya istri saya yang nothing tulus untuk daftar dan ikutan menemani saya tes dosen di IPB saat bersamaan, nothing tulus, nggak ada apa-apa, nggak kenal juga apa itu IPB, sampai sempat bertanya, emang ada psikologi yang di IPB? Nanti dia bilang, tapi kata seluruh keluarga saya dan adik ipar saya mendukung, ya udah daftar aja, nggak ada ruginya ini gitu. Saya yang berharap banget Allah kasihkan hasil bahwa it's not your place. Lalu kemudian di saat on the other hand, istri saya like ada red carpet, dia dapat begitu gampang, dia selected, dia pass the examination, lalu kemudian dia jadi dosen. Nah, posisi dia jadi dosen inilah sedikit akhirnya ntar akan mempengaruhi
proses kami untuk pergi bersama-sama. Dosen apa dia di IPB? Maaf, saya juga naif sekali. Beliau dosen ini dosen Di psikolog. masyarakat. Bukan, kan sekarang kan ada fakultas ini Kang, Fakultas Ekologi Manusia. Yang di Oke. bawahnya itu mereka punya yang namanya bagi Departemen Ilmu Komunikasi dan Keluarga. Oke. Ilmu keluarga dan anak atau seperti apa yang dulunya itu di bawah apa ya, yang di bawah penyuluhan itu loh. Nggak tahu ya, Kang Boya bukan Saya orang bukan dari IPB, jadi saya ya terima kasih banyak. Ini juga hal baru bagi saya, mungkin ada itu rekan-rekan lain. Fakultas Ekologi Manusia itu pertama di Indonesia, nggak satu-satunya. Malaysia Oke, punya I satu. see. Oke, menarik. Itu cukup menjadi tantangan buat kita, lalu tidak ada opsi yang lain bahwa alhamdulillah sesuai dengan visi kita, bahwa kita harus sama-sama sekolah kalau mau berangkat bareng-bareng. Dan ternyata kita berjuang, itu bagian yang terberat, sampai akhirnya tuh, nah satu lagi, kuliah di Denmark itu di era-eranya zaman itu, dulu tuh saya ingat banget ya, saya searching. Ini 2015 ya berangkat Iya, ke 2015. Saya searching bahwa Copenhagen itu adalah kota dengan biaya hidup termahal nomor 8. Ya. Dan kemudian ketika kita ngelihat, kita telaah secara perlahan, daya serap untuk dari allowance itu akan lari 50% lebih ke akomodasi rumah. Saya kontak-kontak kemana-mana, tidak ada yang bisa nyari rumah dulu, nggak mungkin. Akhirnya alhamdulillah banget saya dipertemukan oleh Mbak Sari. Sekarang beliau ada di sini di Denmark, udah punya permanent resident. Beliau aktif di Indonesia Muslim Society in Denmark. Beliau memperkenalkan saya dengan Ibu Yati dan suaminya Pak Ole. Ini adalah Bapak, ya kami menganggap beliau berdua adalah orang tua kami. Karena beliau yang akhirnya singkat cerita menyewakan rumahnya di basement yang itu representatif banget, lebih dari bagus untuk rumah pertama kami di tahun pertama. Dan alhamdulillah akhirnya kami bisa berangkat, tapi ada cerita yang menarik sebelum itu. Kita mundur satu langkah ke belakang. Silakan. Apa ceritanya? Ceritanya adalah kembali ke tahun saya lolos beasiswa presiden itu 2014. Lalu kemudian logikanya kok berangkatnya 2015, ada apa di antara 2014 2015? Kalau 2014-nya ujung tahun ya masuk akal gitu kan, karena saya berangkatnya Oktober 2015 ke sini. Oke. Jadi saya nyangkanya juga awal 2015. Oke. Enggak, saya ingat banget 27 Oktober 2015. Okay. Yang mana saya punya rencana berangkat itu 2014, sekitar bulan Oktoberan juga. Setelah saya mendapat training bahasa Inggris di TBI yang sempat saya ceritakan, dan saya alhamdulillah ngurus visa dan lain-lain lancar, semua oke, dan alhamdulillah oke. Dan we were so happy. Kita bahagia banget, happy banget, karena apa? We had a dream that our first son will be born here. Karena saat itu istri saya hamil. Okay. Alhamdulillah banget kan hamil. Lalu kita siap-siap juga. Dan kita punya dokter Farah, itu Masya Allah, salah satu dokter terbaik masalah kandungan. Ini nggak usah di-endorse pun, orang seluruh Bogor nggak tahu nama dokter Farah, dan dia baik banget. Sampai hari ini kita juga masih komunikasi. Itu dokter kita, prevensi kita periksa intensif kandungan istri saya, dan ibaratnya tuh kita tuh hari ini sore di Indonesia udah sore, besok kita punya rencana kita akan ke Kuningan karena kita mau ngambil untuk ngurus visa keberangkatan. Lalu kemudian kita sekalian sambil jalan, nanti hari ini kita udah ketemu dokter Farah dan janjian besok ngambil surat izin terbang dalam bahasa Inggris yang menerangkan bahwa kandungan istri saya totally okay, sehat dan siap terbang, Masya Allah kan. Dan kita mulai untuk ngurus yang namanya visa. Itu udah sore tadi kan ya Kang ya, besok kita mau siap-siap. Besok paginya, saya karena di rumah tidak ada print, saya harus ke rumah ipar saya mau print pakai sepeda motor nih ceritanya. Nah setelah sholat subuh dan lain-lain, pergi ke rumah saudara sepupu yang saudara ipar yang tidak terlalu jauh. Tiba-tiba istri saya menelpon, dan itu teleponnya tuh kok berulang-ulang. Saya khawatir, what's going on? Setelah itu saya udah
tidak jadi ngeprint, saya berhenti sebentar, saya telepon, lalu dengan emosi yang sangat beliau tahan, kelihatan benar-benar pengen tegar gitu, dia ngomong, "Bang, Ade minta maaf." "Ada apa?" Saya bilang. "Ada apa?" "Ini ketuban pecah," dia bilang. Dan pecah keluar gitu. "Oke, sabar sabar," saya bilang. Saya balik, saya lari itu saya nggak tahu, Allah yang melindungi saya. Saya kira kalau saya saat itu ada lalu lintas itu kebayang Bogornya, karena ini pagi kan sepi, kalau bayangnya Bogor itu mungkin saya akan tabrakan atau apa, karena saya di luar kendali. Saya pulang, masuk rumah sepi, saya buka rumah pelan-pelan. Saya orang biologi, Kang. Saya belajar juga ilmu hewan. Kita punya juga belajar tentang ilmu tentang biologi manusia. Ketika mau masuk kamar mandi kami itu ada di sebelah kanan di dalam kamar. Saya ketika pertama kali nginjak kamar itu saya nyentuh ada yang basah. Saya jongkok, saya pegang basah itu, saya bau yang terbau itu adalah bau putih telur. Dan saya bilang, wah ini pecah. Ada indikasi keguguran, mau keguguran nih, saya bilang. Lalu setelah itu saya bilang, tenang, apa yang terjadi? Iya bang, tadinya paginya mau pipis aja nih, kata dia. Tapi kok tiba-tiba bunyi kayak balon meledak, dan adik terkejut banget, dan itu tiba-tiba keluar. Lalu saya suruh dia baring, saya siapkan mobil, saya nggak tahu jalan kemana itu, ya Allah, saya bilang, tadinya kita mau ke Rumah Sakit Dermaga, tapi karena takut ada kendala apa macam-macam lagi, ya udah ke Hermina aja, karena kita udah ada Hermina itu dokter Farah. Pergi ke sana, dan singkat cerita ternyata istri saya mengalami yang namanya incompatible cervix. Cervixnya itu nolak untuk bisa bertahan karena makin berat juga, dan itu terjadi semacam kayak dilatasi pembukaan. Itu kasus yang jarang kan terjadi yang kayak Jarang gitu. banget, Kang. Itu usia berapa bulan waktu itu? Itu 5 bulan. Okay. 5 bulan, dan anak itu lagi ya istilahnya internal tuh lagi mau dikembangkan banget ya secara embryologisnya, disiapkan banget untuk jadi manusia gitu kan ya. Lalu kemudian setelah itu kita langsung alhamdulillah dokter Farah bisa kita hubungi, semuanya bisa, dan masya Allahnya banget, Kang, keluarga besar istri saya itu anaknya itu 7, ibunya itu. Neneknya dari istrinya ibu yang sekarang di Jakarta Selatan, itu tuh sampai keluarganya itu ada proses di mana mereka kelahiran itu sampai tidak bisa melakukan sendiri di rumah zaman dulu itu, karena fertil banget, Kang, dan anaknya tuh sehat-sehat semua gitu kan ya. Dan masya Allahnya tuh diuji sama keluarga kami, istri saya. Bahkan kalau dari keluarga saya, kakak perempuan saya itu setiap tahun melahirkan. Maksudnya dia punya keturunan itu masya Allah anugerah, gifted gitu, dan Rasulullah insya Allah bangga gitu dengan banyaknya. Tapi masya Allah itu kejadian di keluarga kami, dan itu berusaha untuk dipertahankan sampai Kang Boya di medical juga itu dipantau tuh antibodinya, mulai dipertahankan. Itu setiap jam itu jantung anak kami itu diperiksa, Kang, itu denyut jantungnya normal, calm, sehat. Dan kami berusaha, istri saya udah dibiarkan untuk tidak boleh bergerak sama sekali. Perlakuannya memang seperti itu. Kalau enggak, kalau udah berdiri udah keluar. Lalu kemudian kita usahakan semuanya, kasih yang namanya searching. Orang bilang tenang, tidak perlu khawatir, insya Allah kalau Allah izinkan ini kasus seperti ini masih bisa dipertahankan. Seperti itu. Lalu kemudian terus diperiksa, dan I do remember at that time, besoknya ini adalah 2 hari atau 3 hari sebelum hari raya kurban. Saya ingat banget itu. Singkat cerita, setelah 24 jam dipertahankan, antibodi istri saya naik, darah putihnya naik, mulailah badan ini mengidentifikasi si rahim ini adalah benda yang aneh, yang kemudian mulai melakukan persiapan untuk penyerangan. Mulai itu, Kang, ada gentuk jantung anak kami tidak berubah sama sekali. Kita optimis, kita bilang sama dia, nak, stay calm, kamu luar biasa sehat insya Allah. Lalu kemudian saya dipanggil sama dokter Farah, didiskusikan what is the next step that we have to take. Lalu dia bilang, Pak, ini seperti ini ceritanya.
teknologi di Indonesia belum bisa menyelamatkan. Pilihannya adalah 2, Bapak mau memilih anak atau ibu, dia bilang. Kalau misalnya anak ibu yang Bapak pilih, maka dengan sangat berhati anak Bapak harus kita terminasi. Lah dok, dia kan jantungnya masih sehat. Iya Pak, tapi kita tidak bisa melakukan apa-apa karena anak Bapak ini udah kita lihat bahwa kondisinya, lalu anak Bapak juga masih sangat lemah 5 bulan, dan itu kalau dikeluarkan itu nggak mungkin. Dan sayangnya, untuk prosedur bakunya, untuk orang ditangani dengan cara ini, itu tidak bisa dioperasi, kata beliau. Harus dikeluarkan dengan normal. Oh, bingung banget saya diskusi dengan keluarga, dan itu insya Allah, kalau saya nggak ingat, besoknya tuh hari Idul Adha. Lalu saya konsul dengan keluarga, nggak bisa, oke, berat banget, saya udah mentok antara milih anak atau dengan istri. Akhirnya saya putuskan, bismillah, saya katakan saya milih istri saya. Lalu oke, kalau demikian, kemungkinan sayangnya Profesor Dokter pintar juga nih, Dokter Dina itu jelaskannya bertahap. Dan ini nih secara emosional oke, tetapi ternyata ini kind of you turn me step by step. Lalu kemudian dia cerita, oke, Bapak memutuskan untuk mengakhiri anaknya Bapak. Tapi the worst case, Bapak jangan berekspektasi bahwa anak Bapak masih dalam wujud utuh, karena kita akan chopping di dalam. Masya Allah, saya bilang. Dok, setelah kamu mau ngambil nyawa anak saya, kamu mau chopping anak saya bilang. Lah gimana lagi, kan nggak ada opsi kan, ya, Masya Allah. Dan kita harus melakukan ini secepatnya, berkata beliau. Kalau enggak, ntar akan mulai memburuk, efeknya ke ibu, dia bilang. Udah, bismillah semuanya. Oke, singkat cerita, alhamdulillah, Masya Allah, itu proses delivery-nya itu lancar banget, Kang. Saya ingat banget, istri saya cuma bisa mengulang-ulang apa yang dia ingat, hafalannya seperti itu, dan kita cuma bisa kayak gitu. Saya hancur banget, itu anak saya, kami bisa dapat itu setelah 5 tahun pernikahan, dan itu Masya Allah, Allah harus, ya seperti itu. Saya bukan setara Nabi Ibrahim lah ya, tapi saya mengalami apa yang harus Nabi Ibrahim lakukan gitu, harus diambil anaknya. Dan itu saya galau banget, saya ingat banget setelah kejadian itu, besoknya itu saya sholat Id itu di emperan toko yang ada di depan Hermina Bogor. Karena penyelenggaraan sholatnya itu di depan itu, diselenggarakan oleh Hermina. Saya masih terpuruk, saya masih rendah. Akhirnya saya diajak ngobrol sama bapak saya, Abi, bapak mertua saya, kami manggilnya Abi. Itu sama kami duduk berdua. Umi tadinya menemani, tapi karena dia kayaknya ekspresinya mau nangis, kata Abi, udah temani Mia ke atas gitu, nggak usah, kita mau ngobrol berdua, ini obrolan laki-laki. Saya tahu bapak mertua saya itu sedihnya minta ampun, karena dia baru akan menerima cucu laki-laki dari anak perempuannya yang dia sayang banget. Tapi dia nggak mau ngeliat face to face. Lalu saya ingat banget, kita nunggu di ruang tunggu di bawah dan dasar bawah. Lalu kemudian kita saling menghadap ke arah yang searah. Lalu Abi saya bilang, sekarang udah kejadian, kata Abi saya. Inilah takdir kita. Dan ini tidak akan pernah akan kembali kalau kita bersedih. Bersedih itu lumrah, kata Abi saya, natural. Tapi coba, sekarang yang kamu pikirkan adalah ini, kita adalah berkah bagi kamu, dia bilang, dan Mia, kata Abi saya. Kamu tahu kan, kalau anak kamu meninggal masih kecil, insya Allah surga. Lalu saya bilang, oke, kalau seandainya seperti ini, lalu mulailah mengalir apa yang saya pahami. Saya ingat berapa beratnya apa yang diuji ke Nabi Ibrahim dan lain-lain. Lalu kalau saya bilang, oke, saya tidak ada apa-apanya, saya ikhlas, saya bilang. Akhirnya kami ikhlas, dan kemudian singkat cerita, kami tunda keberangkatan ke Denmark, lalu semuanya berjalan seperti biasa, kami persiapkan apa yang dipersiapkan, itulah kemudahan tadi, kami dapat rumah, lalu akhirnya kami berangkat berdua, dan alhamdulillahnya, Masya Allahnya, tepat 1 tahun setelahnya, itu istri saya hamil lagi, dan anak saya itu, maksudnya in between, lalu anak saya itu lahir di 1 tahun, di September tahun 2016. Jadi ada 2 tahun waktunya, dan itu waktunya bersamaan di sekitar itu. Dan you know what? Amar itu dilahirkan juga dengan prematur, dengan drama yang sangat luar biasa. Apakah kondisinya sama karena incompatibility cervix juga atau? Sama persis, dan Masya Allah, saya bertanya-tanya banyak banget sebelumnya mengapa Allah mengarahkan saya ke Denmark, dan jawabannya adalah karena untuk sebuah kehidupan, yaitu kehidupan Amar.
Oh, oke. Benar-benar merinding nih ceritanya. Ya Allah, benar-benar perjuangannya ternyata tidak semudah yang saya pikirkan ya. Ternyata benar-benar apa sih, membuat emosi kita diambil. Saya nggak bisa berkata-kata nih. Betul kan ini ceritanya di luar ekspektasi sekali. Tapi alhamdulillah Kang Jaya akhirnya dan keluarga juga bisa ikhlas ya. Dan itu tentunya nggak mudah juga mengikhlaskan itu. Ini tidak Apalagi mudah, ini Bang. kehidupan gitu loh. Soalnya bukan hal benda mati yang udah pergi udah gitu. Ini sebuah kehidupan. Tapi alhamdulillah diberi lagi saat sudah di Denmark. Dan akhirnya cita-citanya juga at least terwujud juga. Jadi bisa melahirkan di Denmark. Tadi karena tadi di awal kan memang cita-citanya bisa lahir di sana.